Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai ANOVA dua arah atau sering kita sebut TUE ANOVA. Sebelum kita lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Yugo Divananta dengan NIM D0225341. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengertian. Apa sih sebenarnya itu NOVA dua arah atau TUE ANOVA? TUE ANOVA adalah teknik interversial untuk mengevaluasi pengaruh stimulan dua faktor. Misalnya itu faktor A dan faktor B terhadap suatu variabel respon kontinu. Analisis ini menguji 3 hipotesis, yaitu efek utama faktor A, efek utama faktor B, dan efek interaksi A dikali B atau A dan B. Keunggulannya ini yaitu memisahkan variasi tosal menjadi komponen-komponen yang dapat diinterpretasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abrisam dengan NIM D022533. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menentukan hipotesis. Dalam ANOVA dua arah, menentukan hipotesis ada 3 macam. Yang pertama, hipotesis faktor A atau metode. Jika hipotesis A-nya 0, berarti tidak ada pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian. Jika hipotesis A-nya 1, berarti ada pengaruh metode belajar. Lalu jenis yang kedua adalah hipotesis faktor B atau jenis kelamin. Jika hipotesis B-nya 0, berarti tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap nilai ujian. Dan jika hipotesis B-nya 1, berarti ada pengaruh jenis kelamin. Dan yang kedua adalah hipotesis interaksi, yang dimana jika hipotesis AB-nya 0, berarti tidak ada interaksi antara metode belajar dan jenis kelamin. Dan jika hipotesisnya AB-nya 1, berarti ada interaksi antara kedua faktor. Selanjutnya akan dijelaskan tarif signifikan. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Husin dengan NIM D022533. Di sini saya akan menjelaskan tentang signifikasi data. Langkah 2, taraf signifikasi dan kriteria digunakan. Gimana ini? Pada langkah kedua, kita menentukan taraf signifikasi. Biasanya digunakan nilai A sama dengan 0,5. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika P value 0,5, hipotesis ditolak. Jika P value 0,5, hipotesis diterima. Selanjutnya, pada langkah ketiga yaitu mengumpulkan data. Contoh data yang digunakan adalah nilai ujian berdasarkan 2 metode belajar. Yaitu A1 dan A2, serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data ini menjadi dasar dalam analisis ANOVA. Berikutnya akan dijelaskan tentang variasi data. Baik, saya persilahkan untuk materi selanjutnya. Baik, mengenai langkah 4 itu menghitung variasi data. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Farham A. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu masuk ke langkah keempat, yaitu menghitung variasi data. Nah, dalam ANOVA dua arah, variasi data dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu untuk mengidentifikasi sumber perbedaan yang terjadi pada data. Nah, pertama itu variasi faktor A.
yaitu pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian untuk mengukur perbedaan rata-rata nilai antara metode A1 dan A2. Kemudian selanjutnya yaitu variasi faktor B, yaitu pengaruh jenis kelamin terhadap nilai ujian untuk mengukur perbedaan rata-rata nilai antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga itu variasi interaksi, yaitu pengaruh gabungan metode belajar dan jenis kelamin mengukur efek kombinasi kedua faktor pada nilai ujian. Kemudian yang keempat itu variasi yang disebabkan oleh faktor lain di luar penelitian, merupakan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh kedua faktor. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rasti dengan NIM D025-302. Saya akan menjelaskan langkah 5, yaitu menghitung nilai F. Nilai F digunakan untuk mengetahui apakah suatu faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti. Nah, adapun rumus dari menghitung nilai F adalah F sama dengan mean square faktor per mean square error. Mean square faktor adalah rata-rata variasi dari faktor yang diuji. Kemudian mean square error adalah rata-rata variasi kesalahan atau error. Jika nilai F besar, maka faktor tersebut cenderung berpengaruh. Jika nilai F kecil, maka faktor tersebut cenderung tidak berpengaruh. Misalkan diperoleh MS faktor sama dengan 20, MS error sama dengan 5, maka F sama dengan 20 tambah 5, 20 bagi 5 sama dengan 4. Nilai F kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel untuk menentukan keputusan pengujian. Baik, terima kasih. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Padanya saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Ramadan dengan NIM D0225337. Nah, contoh hasil dari interpretasi yaitu misal hasil analisis metode belajar signifikan atau P kecil dari 0,05, jenis kelamin signifikan atau P kecil dari 0,05. Nah, interaksi A kali B itu tidak signifikan atau P besar dari 0,05. Nah, interpretasi kedua, faktor mempunyai pengaruh utama pada nilai ujian secara terpisah. Namun, kombinasi metode kali jenis kelamin tidak menunjukkan efek tambahan yang signifikan. Tindakan lanjut, lakukan analisis post-hoc untuk membandingkan level metode bila perlu dan laporkan ukuran efek N kuadrat 2 atau W kuadrat 3 kuadrat 2. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan itu ANOVA 2 arah efektif untuk menguji dua faktor dan interaksinya pada satu respon kontinu. Proses mencakup hipotesis, pengumpulan data, pemeriksaan asumsi, perhitungan SS atau MS, ataupun F, dan interpretasi hasil. Nah, rekomendasi praktis yaitu pastikan asumsi terpenuhi. Jika tidak, gunakan transformasi atau metode non-parametrik. Laporkan p-value, nilai F, DF, dan ukuran efek. Lakukan post-hoc bila ada perbedaan antara level. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia untuk presentasi kami mengenai penjelasan two-way ANOVA atau ANOVA 2 arah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.